Mako, apa kabar? Senang sekali rasanya saya Pipin Citra bisa kembali hadir gitu ya untuk kali ini menemani Sobat Mako semuanya. Tentunya hari ini saya tidak sendiri karena sudah ada narasumber yang terhubung langsung karena memang masih di era pandemi juga, kita juga masih menjaga begitu. Jadi kita lakukan via Zoom. Langsung aja kita siapa di sana ada Dr. Ongko Susetio Toto Prayogo MS SPGK. Dokter, apa kabar? Kabar baik, selamat siang semua. Sebelumnya Baik. terima kasih banyak Dokter Ongko, mohon maaf ya akhirnya kita ganggu di sela-sela waktu kegiatan dan juga aktivitasnya. Terima kasih banyak dokter sudah bergabung untuk hari ini. Bu. Nah, dokter, memperingati Hari Vegetarian ya, karena tema kita seputar tentang vegetarian. Sebenarnya saya ingin bertanya sih dok, sebenarnya untuk vegetarian sendiri gitu ya, maksud dari vegetarian itu kayak gimana sih dok? Kan kadang ada orang gitu ya, oh maaf saya vegetarian kayak begitu gitu. Padahal banyak yang kurang paham mungkin Sobat Mako yang ada di rumah tentang vegetarian itu sendiri gitu. Baik, jadi sebenarnya vegetarian itu terdiri ada 7 macam sebenarnya. Oke. Ya dong. Tapi yang paling saya sebut aja yang paling terkenal yaitu vegan misalnya. Vegan itu adalah vegetarian yang murni, ya sudah tidak makan hewani apapun, entah itu telur, entah itu susu, entah ikan, entah itu ayam, daging sapi, daging kambing tidak makan. Oke. Jadi dia betul-betul makan nabati. Yang kedua yang sering adalah vegetarian ovo-lacto. Ovo-lacto itu adalah ovo itu telur, lacto itu susu. Jadi berarti dia masih minum susu dan kemudian makan telur. Jadi tidak semua vegetarian itu full vegan. Jadi tidak identik, makanya harus tanya vegetarian yang mana. Vegetarian apa yang tidak dimakan itu lebih baik daripada kalau kita hanya vegetarian lalu kita buat interpretasi sendiri ternyata keliru. Karena vegetarian ini banyak apa latar belakangnya, ada latar belakang memang cultural, jadi karena budaya, bisa karena memang suatu agama tertentu, dan kemudian juga bisa karena ya selera. Dan yang terakhir, ini vegetarian juga dipakai oleh dunia kedokteran untuk jenis makanan. Yang pertama yaitu makanan yang dinamakan DASH diet itu DASH. Oke, DASH diet. Dietary approach to stop hypertension. Jadi dari namanya sudah tahu bahwa makanan dasarnya adalah makanan vegetarian ini ditujukan untuk membantu menurunkan tekanan darah. Dan ini memang sudah direkomendasikan oleh dokter-dokter dari kardiologi di Amerika. Ya. Jadi ini sudah resmi dimasukkan dalam dunia kedokteran. Jadi mereka yang hipertensi harusnya sudah contohnya harus mengurangi makanan yang mengandung daging merah, ya sapi, kambing, semua itu dikurangi. Ya, tapi di satu sisi yang lain, ya dia masih tetap boleh makan ayam, ikan, gitu. Jadi, tapi yang ditekankan di sini adalah juga misalnya kalau pada DASH diet mengurangi garam dan mengurangi lemak jenuh dan sebagainya. Tapi itu ada kaitannya dengan penyakit jantung. Jadi maksud saya mengatakan adalah bahwa vegetarian ini adalah latar belakang medisnya satu. DASH diet yang vegetarian diet yang lain dipakai dalam dunia kedokteran saat ini adalah Mediterranean diet. Mediterranean diet itu adalah diet Timur Tengah. Itu tujuannya adalah untuk mencegah penyakit-penyakit jantung kardiovaskuler atau pembuluh jantung dan pembuluh darah. Basicnya adalah selain vegetarian juga adalah minyak zaitun. Jadi di sana ada basic minyak zaitun di dalam Mediterranean diet dalam kaitannya dengan penurunan risiko kardiovaskuler. Jadi kalau tadi hipertensi, yang ini adalah penyakit jantung dan pembuluh darah. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Kalau tadi dijelaskan dengan Dokter Ongko, ini kan bisa dikategorikan tipe gitu ya dok ya, ada macam-macam gitu ya ternyata vegetarian itu. Kalau kita tahu yang namanya vegetarian biasanya nggak makan daging, telur, ternyata masih ada beberapa seperti itu. Nah dok, tapi apakah ini bisa disebut pola hidup? Atau kalau tadi dokter menyebutkan kan
bisa untuk jantung. Ini kan berarti untuk kategori orang-orang yang mungkin sakit seperti itu. Nah, bagaimana dok? Sebenarnya vegetarian bisa menjadi pola, nggak ada masalah sih. Jadi artinya justru namanya yang tadi saya sebutkan untuk hipertensi itu bukan sebagai untuk penderita hipertensi saja, tapi mereka-mereka yang menghindari risiko terjadinya hipertensi, terutama mereka yang sudah mempunyai secara genetik, secara keturunan, mereka mempunyai kecenderungan untuk tekanannya darahnya tinggi, itu maksudnya. Ya, jadi ini untuk pencegahan, jadi bukan hanya untuk terapi oke, tapi pencegahan juga iya, ya. Jadi mediteranya juga lebih banyak ditujukan untuk pola hidup, ya, supaya menjadi dipolakan, dibiasakan. Ya tentu agak berbeda dengan vegan. Vegan itu adalah vegetarian yang murni yang tadi saya sampaikan, tidak makan apa-apa kecuali nabati saja. Ya. Jadi berbeda, tidak berbeda ya. Nah dok, lantas bagaimana gitu ya? Kalau misalnya yang vegan tadi ya, dia sama sekali atau menghindari gitu ya telur, daging dan apapun itu. Lantas proteinnya dapatnya dari mana dok? Oh, bisa dari kedelai kan, dari kedelai, dari tempe tahu kan, dari tempe tahu, dan nggak ada masalah sih sebenarnya kalau proteinnya nggak ada masalah, tapi harus digarisbawahi bahwa protein nabati itu secara nilai biologisnya itu lebih rendah dibandingkan protein hewani. Artinya kalau protein itu terdiri dari asam amino. Asam amino itu ada asam amino yang esensial dan asam amino yang non esensial. Yang non esensial itu artinya makanan protein yang bisa, asam amino yang bisa dibentuk oleh tubuh kita sendiri. Sedangkan yang esensial itu yang tidak bisa dibentuk oleh tubuh, dengan kata lain harus ada asupan dari makanan. Asupan dari makanan. Jadi berarti kita harus untuk mendapatkan protein yang asam amino yang esensial, kita harus makan banyak protein hewani. Kan gitu kan ceritanya jadinya. Karena kita ada asam amino yang tidak bisa dibuat oleh tubuh kita. Dan ternyata prosentase asam amino yang esensial yang tidak bisa dibuat oleh tubuh kita tersedia lebih banyak pada hewani dibandingkan daripada protein nabati. Karena itulah dikatakan nilai biologis protein hewani lebih tinggi dibandingkan nilai biologis protein nabati. Itu maksudnya. Nah dok, ini jadi saya tertarik nih dok, ketika padahal kita butuh yang hewani gitu ya, protein hewani lebih banyak misalnya seperti itu, otomatis kan kita juga membutuhkan kalsium, di mana ini juga terdapat di hewani seperti itu. Nah terus kalau misalnya kita kekurangan gitu ya, karena kita vegetarian misalnya, apakah ini juga bisa mencegah nantinya takut yang kalau kita kekurangan kalsium kan otomatis bisa terserang osteoporosis seperti itu gitu. Lantas bagaimana dok? Begini, kalsium itu memang tersedia di dalam sumber makanan nabati maupun hewani. Memang kalsium itu paling tinggi didapatkan pada susu, ya memang produk-produk susu. Oke. Tetapi bukan berarti bahwa protein nabati tidak ada kalsiumnya, tidak ada zat kapurnya. Kalsium kan zat kapur, ya kan? Misalnya contohnya tahu, kedelai, susu kedelai, itu ada cukup banyak itu kalsiumnya. Ya, sayur hijau, brokoli misalnya. Kemudian biji-biji bunga matahari, ya. Biji chia seed itu ada banyak sekali dipakai, banyak dijual, ya, bisa dicampurkan dengan makanan dan nasi, malah dicampur dengan nasi. Nah, itu sekarang gaya hidup baru yang mereka yang angkatan baru sekarang ini banyak mempergunakan itu untuk itu sumber-sumbernya sumber kalsium. Tapi kita ngomong kalsium tidak mungkin hanya kalsium saja, karena perlu vitamin D. Nah, sumber vitamin D yang ada dari makanan nabati itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan sumber hewani.
walaupun demikian, walaupun dikatakan hewani lebih tinggi vitamin D-nya dibandingkan dari nabati, tapi kita tahu bahwa vitamin D itu kan ada tingkatannya, mulai dari yang dibentuk dari makanan itu D2, gitu. Kemudian juga kalau dari sinar matahari, kena kulit kita itu D2. Di dalam hati dirubah menjadi D3. Itu masih belum aktif D3, masih harus diaktifkan oleh ginjal. Nah, baru menjadi vitamin D yang aktif. Oke. Jadi berarti kita tidak bisa mengandalkan vitamin D hanya dari makanan dan sinar matahari, karena ternyata vitamin D ini kita lakukan beberapa pemeriksaan, tapi ya belum semua, tapi diwakili oleh pemeriksaan nutrigenomik, yaitu pemeriksaan genetik yang terkait dengan gizi. Ternyata banyak bangsa Indonesia walaupun di Khatulistiwa tapi mempunyai genetik di mana mereka itu tidak bisa mengolah vitamin D, sehingga cenderung untuk kekurangan vitamin D. Jadi kalau anggapan bahwa kita kaya vitamin sinar matahari kemudian tidak kekurangan vitamin D, kelihatannya harus dikaji ulang itu. Sehingga kalau vitamin D-nya kurang, meskipun kita makan kalsium, ya kita tidak bisa diserap. Kalsium tidak bisa diserap, jadi perlu vitamin D. Jadi kita bicara kalsium, kita juga harus bicara vitamin D. Dan kebetulan di dalam D, delta ya. Tapi sayangnya vitamin D ini tidak terlalu banyak dalam makanan, hingga perlu suplementasi biasanya gitu ya. Oke. Nah, berarti kalau saya lihat nih dok ya, tadi dari penjelasan dokter Ongko juga gitu, sebenarnya untuk menjadi vegetarian gitu ya, kalau orang beranggapan hanya makan sayur aja, padahal ada beberapa tipe yang dilakukan oleh pelaku vegetarian seperti itu. Apakah mereka melakukan ini harus konsul ke misalnya ahli gizi atau dokter gizi, atau mungkin gitu ya Sobat Mako yang tanpa ada ilmunya gitu, tapi melakukan vegetarian gitu, bisa? Ya sebenarnya mereka tuh punya klub, vegetarian tuh punya klub. Dan mereka, yang saya tahu, mereka tuh ada kadang-kadang mengadakan pertemuan, yaitu mereka lalu merefresh pengetahuan mengenai diet vegetarian. Ada buku, saya pernah lihat ada bukunya juga dari yang diberikan disebarkan kepada anggotanya. Jadi sebenarnya orang vegetarian yang benar-benar melakukan vegetarian secara cerdas, artinya tidak hanya niru-niru saja. Nah, benar. Tetapi melakukannya itu dengan sadar dan mau. Maka dia harus belajar. Karena semua itu mempunyai kelebihan. Ya misalnya vegetarian itu pasti kolesterolnya nggak tinggi gitu kan. Iya. Nah itu untungnya. Dia jadi kurang meningkatkan kolesterol dalam darah, ya kan. Risiko untuk kanker, radikal bebas juga lebih rendah dibandingkan dengan daging merah misalnya. Tapi di sisi lain vegetarian juga banyak kekurangannya. Ya, terutama makanan-makanan mikronutrien itu banyak terganggu dengan vegetarian. Misalnya selain kalsium yang tadi disebutkan juga zinc, ya, juga besi, ya, juga omega 3, minyak tidak jenuh omega 3, kemudian juga vitamin B12, dan kemudian nanti vitamin D sudah kita bahas. Jadi kalau kita lihat dari sini juga ada sisi kurangnya, sisi lebihnya. Jadi orang vegetarian harus tahu, pandai-pandai menutup kekurangan ini dengan kadang-kadang ya harus pakai suplemen terpaksa, ya kan? Tapi kalau vegetarian yang masih ovo-lacto, yang masih tadi vegetarian yang bukan vegan murni, ya itu nggak masalah sih sebenarnya. Karena masih susu boleh ya dok ya, telur boleh. Iya, gitu masih ya? Boleh, jadi nggak ada masalah. Oke. Nah, kalau misalnya dari kekurangan tadi, ketika dokter Ongko mengatakan seperti itu, berarti kan ini agak-agak ini ya dok ya, maksudnya untuk pelaku vegetarian ini harus benar-benar jeli, harus benar-benar tahu, lantas seberapa persen manfaat yang bisa kita dapatkan untuk menjadi vegetarian gitu? Nah, sebenarnya kalau mengerti bagus, vegetarian itu sebenarnya makanya dianjurkan oleh di dalam dunia kedokteran untuk hipertensi, untuk
penyakit jantung dan kardiovaskuler dari jantung dan pembuluh darah itu dianjurkan karena memang bagus kan vegetarian artinya basicnya. Tapi bukan vegan loh ya, bukan vegetarian murni ya toh. Oke. Ya, jadi mesti ada ini apa namanya variasi-variasinya. Ya. Jadi kalau memang vegan murni ya itu yang harus hati-hati. Tapi kalau vegannya itu masih fleksibel seperti penyakit tadi diet atau Mediterranean diet yang tadi saya jelaskan ke depan, ya kayaknya risikonya sedikit gitu. Jadi tidak vegetarian itu kalau diartikan bisa mengerti dengan baik vegetarian itu akan bagus. Karena pada struktur pencernaan kita, contohnya pada struktur pencernaan tubuh manusia, itu semuanya strukturnya tuh sebenarnya struktur vegetarian. Contohnya giginya. Gigi manusia ini tidak punya gigi taring yang sangat menonjol seperti kalau pemakan karnivora, pemakan daging. Ya, yang binatang-binatang karnivora. Kita lihat kita ini giginya seperti gigi sapi. Sapi nggak punya taring. Iya. Ya toh. Jadi dia mengunyah, tapi cuma dia memamat biak. Ya, tapi kita kan mengunyahnya itu modelnya gitu. Pencernaan kita juga panjang. Ya kan? Jadi memang sebenarnya struktur pencernaan manusia ini lebih cocok pada vegetarian. Jadi sebenarnya singkat katanya vegetarian nggak masalah asal mengerti untung dan ruginya gitu. Ya. Tapi benar nggak sih dok gitu ya, kebanyakan ya kalau kita tahu pelaku vegetarian gitu ya, ini kan mereka tuh kan tidak ada yang obesitas ya, kebanyakan gitu. Akhirnya ada beberapa orang yang beranggapan bahwa saya melakukan vegetarian sama dengan diet lah istilahnya, supaya saya bisa kurus. Nah, bagaimana dengan mindset yang seperti itu dok? Sebenarnya kita harus mengerti dulu kalau kita ngomong gemuk itu apa, itu panjang ukuran ceritanya panjang. Orang itu selalu mengkaitkan kegemukan itu dengan berat badan. Ya. Jadi gemuk itu kelebihan berat badan. Padahal sebenarnya arti gemuk yang benar itu adalah kelebihan lemak, bukan kelebihan berat badan. Oke. Sehingga ada kesalahan seorang misalnya Aderai, binaragawan Aderai ototnya banyak gitu. Ya beratnya 100 kilo apa dia dibilang gemuk? Ya kan? Enggak ya dok ya, benar. Sebaliknya ada seperti usia kalian lah, yang banyak memakai gadget, ya, duduk pakai kendaraan, turun naik pakai lift, ya. Itu badannya langsing, berat badan dibandingkan tinggi badannya ideal, tapi ototnya kurang. Itu yang dinamakan kegemukan yang tersembunyi. Nanti lah kapan-kapan kita ngomong mengenai kegemukan tersembunyi tadi. Jadi itu kegiatan tersembunyi. Nah itu yang banyak terjadi. Jadi jangan bangga dengan kalau berat badan saya sudah tinggi badan saya sudah ideal. Nanti dulu. Komposisi tubuh bapak atau ibu ini bagaimana komposisinya? Ini ayam leghorn atau ayam kampung kan gitu kan lo ya. Iya. Ini yang kadang mungkin sobat Mako yang ada di rumah juga salah kaprah gitu ya dok ya. Kadang kan pikirannya, aduh kok saya gemuk ya, berarti saya harus diet atau seperti itu. Atau sebenarnya itu kalau kita kembali pada, saya putus sebentar. Kalau kita kembali pada definisi atau batasan daripada kegemukan itu kelebihan lemak, ya harusnya kita tahu bahwa itu kelebihan energi, kemudian energi. Nah, kalau vegetarian dengan makan nabati, itu kan juga pasti agak mengurangi asupan lemak-lemak hewani kan, kolesterol dan sebagainya. Tetapi kalau nabati, misalnya makan sayur-sayuran, tapi dimasak dengan santan, ya sama saja. Ditumis ya sama saja. Ya kan yang bukan itu ceritanya. Ya kan? Makan salad tapi makan mayones sama aja. Jadi tidak menjamin vegetarian itu kan bahannya, tapi pengolahannya itu juga penting. Berarti sebenarnya harus seperti apa dok pengolahannya dok? Haruskah fresh gitu ya dalam arti kata mentah misalnya begitu sayur-mayurnya atau seperti apa untuk pengolahannya? Pengolahannya silakan, mau apa saja silakan, mau dibuat gudeg lah, buat apa silakan kan ya. Cuman masalahnya kan tadi dikaitkan dengan kegemukan kan? Iya. Ya,
Kalau dikaitkan dengan kegemukan, masalahnya kegemukan itu orang yang makannya berlebihan, energinya, kalorinya berlebihan yang diasup, gitu ceritanya, ya kan? Benar, jadi tidak ada hubungannya dengan vegetarian atau non vegetarian, tapi ada hubungannya dengan kalori yang misalnya sekarang dia tidak makan vegetarian, tapi makannya suka makan kelapa, ya makan kelapa, ya pasti kan lemaknya tinggi kan? Iya. Jadi makan padang yang banyak santannya begitu, ya tinggi lah lemaknya. Ya walaupun dikatakan makan vegetarian ini hanya makan daun singkong, tapi itu dari santan. Iya, benar. Ya jadi ya enggak, ya kita harus juga harus real. Kita harus mengerti, harus mengerti konsep. Jadi tidak ada hubungannya langsung antara pelangsingan tubuh. Saya lebih senang mengatakan pelangsingan daripada pengurusan. Pelangsingan tubuh dibandingkan dengan dibandingkan dengan vegetarian tadi. Vegetarian non vegetarian bisa melakukan pelangsingan tubuh asal dengan benar, bukan dengan misalnya dengan diet yang sekarang keto diet lah, nggak makan nasi lah, benar, makan sayur aja, ya itu konsep-konsep yang mestinya. Dan ini kalau ibu pergi kita amati di tempat-tempat umum, sekarang sudah banyak orang yang kelebihan kegemukan. Benar. Kita harus fair. Kebanyakan kegemukan tadi, ya agak menyimpang sedikit, tapi ini penting. Kegemukan inilah yang memicu penyakit-penyakit kencing manis, tekanan darah tinggi, jantung koroner, stroke, kanker, dan sebagainya. Dan ini yang seharusnya kita sudah aware, sudah harus mulai waspada. Jadi generasi muda dengan makan-makanan gaya barat ini sebenarnya tidak terlalu baik. Gaya barat itu kan gayanya makan daging banyaknya. Ya toh, banyak telur, daging, keju, minyak, lemak, mentega. Nah itu kan. Anak kita kalau milihnya yang makanan barat. Jarang yang makan putu, jarang yang makan risoles, makan itu jarang. Kenapa? Ada yang tahu ya, Dok. Kenapa? Itu salah siapa? Kan gitu kan jadinya. Kenapa kita kok tidak makan makanan yang disediakan oleh alam kita? Yang sudah oleh nenek moyang kita sudah berabad-abad dikonsumsi dan terbukti. Nenek moyang kita jauh lebih sehat dari kita. Umurnya lebih panjang-panjang, giginya lengkap, jangan sakit jantung koroner. Sekarang nomor 30 rata-rata yang di RSU Saiful Anwar itu di bagian stroke itu, ya tahun berapa saya lupa, tahun 19 atau 1918 ada penelitian mengenai penyakit penderita stroke yang dirawat di rumah sakit di Saiful Anwar. Ternyata bahwa hampir 30% dari mereka yang dirawat karena stroke itu usianya di atas sekitar 30 tahun. Jadi sekitar usia produktif. Makanya kayaknya kita harus dalam media ini harusnya membantu meningkatkan kualitas hidup daripada masyarakat Kota Malang. Kalau itu memang tujuannya, ya salah satunya yaitu untuk menghindari kegemukan mulai dari sedini mungkin. Nah kalau bicara mengenai kegemukan, kita nanti bicara banyak mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, sampai bayi balita. Lah itu semua nanti ada ceritanya semua yang sambung menyambung menjadi gemuk. Jadi gemuk itu bukan hanya karena makan banyak saja, banyak faktornya. Ya jadi kembali pada masalah itu, jadi tolong jangan dikaitkan antara kegemukan dengan vegetarian atau non vegetarian. Jadi kalaupun mungkin ada yang kurus gitu, karena kan disebutkan ada DES diet juga kan di sini tipenya. Iya. Gitu ya. Iya. Nah, mau kurus tapi mau makan diet vegetarian, mau kepingin kurus tapi makannya keripik tempe terus gorengan terus, ya camilannya nggak bisa lah. Iya benar-benar. Makanya keripik bohong ya nggak bisa lah. Nyamenya keripik bohong. Keripik vegetarian kan. Nah. Iya. Ya benar ya, kalau memang tujuannya sehat tapi juga harus polanya juga harus benar juga gitu ya, Dok ya. Jangan asal seperti itu ya. Oke. Nah, Dok, untuk mereka yang vegetarian seperti itu, yang dikonsumsi kan sudah bagus-bagus ini ya, otomatis gitu, Dok. Untuk mereka yang memang benar-benar vegetarian, misalnya seperti itu, apakah perlu juga diimbangi untuk olahraga, begitu, Dokter? Oh iyalah pasti, kalau olahraga itu sisi yang lain dalam kehidupan, karena kita membutuhkan yang namanya otot.
Oh, oke. Jadi tanpa otot kita tidak bisa bergerak dengan baik. Bergerak itu bukan kaki dan tangan saja, tapi otot jantung, otot pembuluh darah, otot saluran cerna itu kan otot semua. Jadi jangan konsepnya dengan yang dia maksud otot itu bukan otot lengan bahu, kemudian perutnya six pack, itu bukan itu, bukan itu. Tapi otot seluruhnya itu harus bagus dan terjaga, dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita melakukan olahraga satu dan diet yang baik. Olahraga saja tanpa makan yang baik, tanpa asupan protein yang cukup, nggak mungkin akan berhasil. Iya. Memang ini adalah dua hal yang selalu bersinergi begitu ya, Dok ya. Tidak hanya mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, tapi kita juga butuh melakukan pola hidup yang sehat, salah satunya dengan berolahraga, begitu ya, Dok. Ya gini umpamanya misalnya saja Ibu, saya tanya, kenapa pintu itu dikasih engsel? Apa jawabannya? Supaya lebih kuat, Dok. Dikasih engsel untuk apa? Pintu dikasih engsel untuk apa? Supaya bisa lebih kuat untuk buka tutupnya. Nah itu kan untuk buka tutup kan. Kalau nggak buka tutup ngapain dia kasih engsel, ya kan? Iya benar. Ya sekarang manusia dikasih engsel oleh Tuhan, yaitu dalam bentuk sendi. Nah, sendi-sendi di tangan, di bahu, di leher, di punggung, di kaki. Untuk apa itu sendi? Iya. Untuk bisa bergerak kan, Dok? Kalau tidak ada sendinya, otomatis kita tidak bisa bergerak. Nah ya, berarti desain tubuh kita itu desain gerak. Oke, iya. Baik. Ternyata banyak ilmu baru yang saya dapatkan untuk hari ini ya dari Dokter Ongko. Oke. Tapi karena memang waktunya nih, Dokter Ongko, mungkin lain waktu kita akan ngobrol ya. Semoga bisa tetap muka ya, Dok. Karena tadi dokter juga sempat singgung, kita masih banyak bahasan yang bisa dibahas tentang kegemukan misalnya gitu, karena rangkaiannya juga masih banyak. Mungkin yang terakhir nih, Dokter Ongko, boleh yang ingin disampaikan untuk Sobat Mako? Silakan. Oke, jadi pada prinsip dasarnya nggak ada masalah dengan diet vegetarian. Vegetarian diet cuman ada macamnya, tergantung apa yang jenis vegetarian apa yang diikuti, dan kenali kelebihan dan kekurangannya, itu saja. Dan kekurangannya harus kita isi supaya tubuh kita sehat. Karena kalau kita tanya, akhirnya saya tanya dulu kepada mbaknya, hidup ini hidup untuk makan atau makan untuk hidup sebenarnya? Harusnya makan untuk hidup, Dok. Harusnya ya, itu ada kata harusnya ya. Sebenarnya kan rasanya kan hidup untuk makan. Kita akan cari makan yang enak, makan yang kita sukai. Padahal kita sebenarnya makan itu untuk hidup, artinya kita makan untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita. Ya itu aja. Ya kita kembali pada moto yang benar, bahwa kita makan itu untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita. Makanya mendidik anak itu juga harus makan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jangan mendidik anak dengan kelesatan. Itu salahnya. Ya itu mungkin pesan saya. Oke. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih banyak Dokter Ongko, dan saya memang setuju banget ya sama Dokter Ongko bahwasanya memang mendidik anak di zaman milenial berbeda dengan zaman dulu, tapi paling tidak kita memang harus tahu kebutuhan kesehatan untuk anak-anak kita, seperti itu. Dokter Ongko, sukses terus ya. Oke, terima kasih. Oke, selamat siang. Ya, oke, sama-sama. Ya, salam sehat selalu. Ya, oke. Ya, memang luar biasa banget ya Sobat Mako. Hari ini saya bisa ngobrol langsung dengan Dokter Ongko, dokter yang sangat luar biasa. Kalau saya lihat ya, kiprah beliau ini menjadi dokter teladan, sempat mendapat penghargaan waktu itu juga. Terus untuk ilmu-ilmunya atau sharingnya untuk hari ini juga sangat luar biasa. Semoga kita next time bisa bertemu langsung dengan Dokter Ongko untuk ngobrol dengan tema-tema yang berbeda seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk Sobat Mako semuanya. Akhirnya saya Vivi Citra pamit undur diri. Sampai jumpa.